tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiyuna Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita pagi suasana sore ya, remang-remang pagi hari yang berbahagia ini. Karena ini adalah minggu keempat, maka hari ini kita bab jalasa munah ya, bab tanya jawab. Sekali lagi, tanya jawab ini tidak ada materi dari saya, hanya tanya dan jawab saja. Habis pertanyaan pulang, atau nggak ada pertanyaan langsung kita makan TS belakang. Oke. Oke. Iya, tak bertanya tak boleh makan semua. Oke, tafadhol ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, silakan. Oke, silakan Ibu. Langsung Ibu-ibu. Boleh. Kita punya teman saya. Teman ini adalah teman berbisnis. Iya. Dari teman kita ini kita kenalkan ke teman-teman kita Ustazah. Iya. Jadi dalam satu waktu bisnis ini berjalan dengan bagus. Iya. Lancar. Tiba-tiba di tengah jalan saya menemukan teman saya ini tadi berbuat curang. Iya. Nah, apakah saya harus ngomongin kecurangan ini ke teman-teman kita yang lain? Karena kalau nggak diomongin nanti teman-teman kita ini bisa jadi korbannya. Gimana Ustazah? Oke, Ustazah, saya berteman dengan seseorang, lalu di tengah perjalanan, lalu saya kenalkanlah orang ini dengan teman-teman yang lain. Saya berbisnis dengan dia lancar, kayaknya dia orang baik. Karena dia orang baik, saya kenalkanlah dia ke teman-teman lain. Semoga teman-teman lain juga dapat profit taking dari usahanya itu. Ya, wih baik nih, cuan. Kalau mau kerja sama dia aja. Rupanya di tengah jalan dia mengalami, dia melakukan penipuan. Sekarang saya tanya dulu, apakah itu dia tidak sengaja, memang bisnisnya lagi drop, atau ada dengan usaha sengaja untuk menipu? Coba dijawab dulu Bu. Kalau bukan merugikan, tapi dia itu dia taking profit di dalam perjanjian kita. Jadi dia ngambil keuntungan 2 kali gitu Ustazah. Ya, berarti dia tidak sesuai akad. Ya, Atau dia melakukan aksi salah dengan sengaja, kan gitu. Kalau dia kerjasama sama saya, rugi saya kan rugi dia. Lalu karena rugi nih, maka saya bilang ke orang-orang, jangan lagi sama dia, rugi. Jangan lagi sama dia, rugi. Jangan lagi sama dia, rugi. Itu tentu salah. Karena profit atau loss, untung rugi, setiap orang tidak sama. Tetapi kalau cara mainnya yang salah, ada unsur penipuan di situ, ada unsur kesengajaan untuk mengambil
keputusan di luar akad, maka itu sebuah kesalahan. Terus boleh nggak kita menyampaikan ke orang-orang yang tadi udah kita kenalkan sama dia bahwa jangan lagi kerja sama dia karena gaya dia bekerja begini. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh ke orang lain, hanya sebagai dakwah ke orang yang bekerja sama dengan dia saja. Oke? Jadi ada dua rumus. Kalau itu rugi tanpa andil dia nggak ngerti, memang rugi, dia udah usaha, maka tidak boleh kita menyuruh orang untuk melarang berbisnis dengan dia karena itu bukan keinginan dia. Tapi kalau udah ada aksi dia melakukan kesalahan, penipuan, culas, tidak sesuai akad, berarti orang ini maksiat. Maka kita sebut tolong menolong dengan orang lain. Kita tolong kawan kita, udahlah cukup, inilah bisnis terakhir kamu dengan dia. Karena dia gayanya kayak gini, akadnya ini dia putar ke sini, ke kiri, ke kanan. Oke, gitu. Terserah orang itu mau ikut atau enggak, terserah. Yang penting itu bagian dari ta'awun, tolong menolong. Boleh aja itu, nggak ada masalah. Ya, hanya saja jangan sampai ke orang lain. Hanya orang yang di bisnis aja dengan alasan dakwah. Oke? Oke, tafadhol. Sama-sama. Kak Fitri pakai inilah, Kak. Oke. Siapa yang mau tanya? Iya. Ibu ini dulu ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedikit mau tanyakan, Zah. Kita perempuan ini kan nggak boleh menyerupai laki-laki. Iya. Terus kalau rambut kita pendek gimana, Zah? Saya ragu karena rambut saya pendek. Berdosa nggak saya gitu atau dipanjangkan? Satu. Yang kedua, masalah berzikir, Zah. Iya. Boleh kita sambil berzikir, kita dengar Ustazah Nila di YouTube gitu sambil berzikir. Apa? Boleh. Dengar YouTube, Bu. YouTube, Zah. Apa? Sambil berzikir gitu dengan Zikir sambil dengar ceramah sambil di lihat YouTube. apa lagi itu kita berzikir juga boleh tuh, Zah. Sambil tiduran mau tidur misalnya gitu boleh tuh, Zah. Ya itu aja, Zah. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Yang pertama, Ustazah katanya perempuan nggak boleh ar-rijal wala kan-nisa, an-nisa la kar-rijal. Jadi bahwa laki-laki tidak boleh seperti perempuan, perempuan tidak boleh seperti laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak rambut saya pendek, Ustazah? Karena apakah itu kayak laki-laki? Karena rambut saya pendek, bukan rambut ukurannya. Laki-laki pada masa Rasulullah panjang semua rambutnya. Makanya ada dalil yang menyatakan diharamkan bagi laki-laki mengikat rambut dalam sholatnya. Itu dalil untuk laki-laki. Jadi laki-laki itu haram mengikat rambut dalam sholat. Karena laki-laki pada zaman Nabi itu rambutnya panjang-panjang. Banyak laki-laki sekarang di Timur Tengah panjang-panjang. Cuman laki-laki kalau dalam sholat tak boleh ikat rambut. Karena kenapa? Karena ketika kita sujud itu kita harusnya merunduk. Sementara kalau ikat rambut kita tuh ke atas. Dia tanda kesombongan. Makanya rambut tidak jadi standar laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan rambutnya pendek nggak apa-apa, laki-laki rambut panjang nggak apa-apa. Nah, apa standar dari perempuan kayak laki-laki? Yang anniversary udah datang. Iya, tadi salah alamat mereka ke saya, Kak. Katanya selamat ya, anniversary apa? Salah orang gitu. Saya datang, kiranya saya pula anniversary, salah alamat Oke, tahniah ya Kak Yuli ya. Oke, sampai mana tadi ya? Ini karena Kak Yuli nih, kemana larinya? Apa tadi? Oh iya, laki-laki rambut panjang. Jadi tidak jadi ukuran antara rambut dengan laki-laki banyak rambut panjang, perempuan boleh rambut pendek. Tetapi yang menjadi standar dalam kondisi laki-laki tidak boleh kayak perempuan, perempuan tak boleh kayak laki-laki, itu adalah pakaiannya, Kak. Kak, pakaiannya, Bu. Gitu ya. Maka as-sirwal lirijal. Itu makanya sebab saya bilang pas membahas tentang aurat beberapa waktu yang lalu, tidak boleh perempuan pakai celana. Karena celana itu adalah pakaian laki-laki. Ya kan, minimal roh atau gamis. Ya kan? Walaupun nampaknya nih wajah-wajahnya pakai celana juga nih kalau kasok ya kan. Ya kan? Nah, jadi itu maksudnya. Ya pakai celana dia. Nah, ya kan? Nah, itu dia maksudnya. Boleh lah, Beda laki-laki. Itu protes. Wah, protes saya. Nah, asirul lirijal celana itu. Nah, beda kalau gamis. Gamis itu bisa cewek bisa cowok. Beda dia. Jadi itu yang dimaksud dengan perempuan gak boleh kayak laki-laki. Oke, clear? Clear? Yang ke selanjutnya, Ustazah,
Saya zikir itu kadang-kadang saya sambil nengok YouTube Ustazah Nela. Iya, kan iko pulo ya kan. Saya zikir sambil lihat YouTube gitu ya. Nah, boleh nggak Ustazah? Sebenarnya hukum asalnya adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh aja zikir sambil nonton YouTube, zikir sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyetir, sambil bawa motor, sambil baring, sambil nganga-nganga. Boleh aja, nggak ada masalah. Nah, sambil nyemur, ya boleh sambil manung-manung. Boleh Bu, zikir tuh bebas Bu, boleh Bu, nggak ada masalah. Ustazah saya kan masak pakai daster, masa saya zikir pakai daster? Nggak ada masalah, zikir tidak wajib tutup aurat. Kan kita ini idroksilabillah, mana-mana kita itu ingat Allah. Misalnya nih Bu, bunyi petir, dor, kan kita, oke. Apa itu? Baterai lemah, lobek. Oke, misalnya nih kita ada bunyi petir, dor, kan kita zikir tuh, la haula wala quwata illa billah. Tak mungkin ambil jilbab dulu, kan nggak gitu. Jadi hukumnya boleh. Cuman persoalannya mampu atau tidak. Zikir sambil dengan YouTube mampu atau tidak, itu aja lagi. Ya, kita harus berpikir mendengarkan ceramah ustadznya, kita harus sampai berzikir, sambil berzikir. Mampu atau tidak, itu aja. Kalau kita mampu memahami silahkan, nggak ada masalah. Iya kan? Nah, kan tapi besok bisa diputar lagi ya. Kayak gitu. Nah, kecuali dalam majelis taklim itu beda Bu. Ibu dari dalam majelis taklim kayak gini nih. Ini mendengarkan ceramah ustadz nih hukumnya wajib nih. Nah, ibu nggak boleh sambil baca Quran. Baca Quran sunnah, mendengarkan ceramah ustadznya wajib. Jadi mau ibu ngerti atau nggak ngerti, paham nggak paham ceramah ustadznya, tutup Qurannya, dengarkan ustadznya. Jangan sambil berzikir, nggak usah. Nanti nggak fokus ibu. Sedangkan fokus aja tentu masuk ke kepala oleh. Iya kan? Jadi ibu fokus dengarkan ustadzahnya, ya kan? Sambil ibu mendengarkan. Nah, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi kalau di YouTube, di TikTok atau ibu dengar yang lain sambil zikir boleh. Yang penting paham. Oke? Ya, tafadhol. Mana itu? Saya tadi ini. Oh ya. Udah bertanya? Tafadhol. Iya, masuk suaranya ke sini Bu, enggak ke gitu. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mau untuk pagi hari ini saya tidak bertanya, tapi nanti mungkin saya minta tolong ke Ustazah. Iya. Sebentar ya Ustazah. Ya. Dalam menuntut ilmu, iya, kita tidak ada batasan umur, iya, tidak ada batasan tempat. Misalnya, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Iya. Kemudian sekalipun sampai ke negeri Cina. Iya. Kita telah melaksanakan itu baik secara formal ataupun non formal. Kemudian ada lagi Ustazah, hadis apa ya? Saya tak bisa melepaskan. Kira-kira begini. Ilmu apabila tidak diamalkan, sama halnya dengan sebatang pohon yang sangat rindang, tetapi tidak berbuah. Nah, dalam pagi ini saya tidak bertanya ke Ustazah, cuman saya minta nasihat. Bagaimana kita ini punya ilmu, ya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya gini, seperti pohon yang rindang dan berbuah lebat. Iya. Demikian Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada tiga kalimat yang ibu sampaikan. Pertanyaannya gini, Ustazah, katanya tuntutlah ilmu dari liang lahat. Salah pula, santailah. Oke, kita ulang ya. Tuntutlah ilmu. Astagfirullahaladzim. Apalah tadi? Tidak jadilah.
Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Bahasa Arabnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Oke, apa lagi tadi? Utlubul ilma tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kemudian orang berilmu tak mengamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amarin kasyajari bila samarin. Menuntut ilmu itu kalau tak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Nomor 1 hadis, nomor 2 dan nomor 3 tadi mahfuzat, kata mutiara saja. Jadi mahfuzat. Ya, manjadda wajada. Siapa yang ini dia akan mendapat. Ya, man ta'anna nala ma tamanna. Siapa yang menanam dia akan menuai, gitu-gitu. Itu namanya mahfuzat, kata mutiara. Nah, cuma persoalannya adalah gimana caranya agar saya dapat ilmu itu bisa saya amalkan. Saya sering bilang kepada jemaah, untuk menuntut ilmu agar bisa diamalkan, kita harus tahu prosedur dan tekniknya, cara mengamalkannya. Misalnya Bu, Ibu dari dulu tahu doa mau belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, tapi tak tahu artinya. Udah besar baru kita tahu, oh itu artinya Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu, warzuqni fahman, kemudian anugerahkan kepadaku pemahaman. Sehingga kalau kita tahu artinya, kita semangat mengamalkannya. Nah, saya kasih tahu caranya supaya ibu bisa mengamalkan ilmu yang ibu tuntut. Yang pertama, amalkan ilmu itu satu persatu. Misalnya ada ustadz ceramah nih, Pak, ibu kan ikut ceramah di mana-mana nih kan, ibu rajin kan. Misalnya pagi ibu dengar ceramah ustadz tentang sedekah subuh, siang dengar lagi ceramah tentang keutamaan berkata lemah lembut tanpa marah. Sore ceramah lagi ibu dengar ceramah ustadz lagi di mana-mana, keutamaan istri yang solehah, ciri-ciri istri solehah. Suami ngomong 1 dia harus 1/4, suami ngomong 10 dia harus 1, tak boleh melawan. Maghrib dengar lagi ceramah keutamaan sholat sunnah, tahajud, awabin dan sholat duha. Malam ibu mau tidur terperangah, yang mana mau ku amalkan? Nah, ya kan banyak banget tuh ibu. Maka cara mengamalkannya, ibu buat yang namanya list. List. Pokoknya 2 minggu ini aku mau fokus mengamalkan jadi istri soleha dulu. Apa kata Ustadz? 1, tidak boleh lawan. 2, tahan amarah. 3, turut selagi tak melanggar syariat. 4, berlemah lembutlah dengan suami. Wah, itu dulu. Pas suami marah, gas berhenti lagi. Gas berhenti. Itu latihan dulu. Latihan mengamalkan. Walaupun lepas juga nggak apa-apa Bu. Namanya belajar Bu. Aku ini udah 3 hari sabar Bang. Karena ilmu yang kutuntut tuh suruh sabar dengan abang. Tapi nggak tahan juga aku. Iman tuh ada batasnya Bang. Inilah batas imanku. Udah aku pendam Bang 3 hari 3 malam. Itu nggak berhasil berarti. Tapi jadilah. Ada proses. Jadi koplingnya itu dimainkan sedikit. Nah, itu cuman latihan aja ya. Nanti bisa tuh lama-lama. Nah, jadi kayak gitu. Harus ditulis. Kalau nggak ditulis nggak bisa. Nah, dah setelah nanti mantap nih, oke dengan suami udah jadi Sailor Moon, istriku sabar luar biasa. Oke, masuk lagi. Saya tidak mau, misalnya saya mau fokus untuk minta maaf kalau saya salah. List nama-nama orangnya. Ditulis Bu, nggak bisa ditulis. Langsung layankan chat, mau batin ya. Kaget orang. Kalau dia bilang, emang kenapa? Dunia udah mau kiamat. Harus diamalkan. Caranya, seketika dapat ilmu, langsung eksekusi besok subuhnya. Catat, eksekusi. Jadi dia nggak hilang melayang-layang aja. Ya, misalnya nih kata ustadznya, sholat sunat awabin dari maghrib menjelang isya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Besok langsung, saya mau mengamalkan awabin. Tapi duha belum selesai lagi nih, masih 1 hari nih karena ceramah kemarin tentang duha. Tahan dulu, duha dulu. Jadi pelan-pelan aja. Ibu kira saya belajar dan mengamalkan sesuatu buru-buru. Saya tipe pembelajar lama. Tapi selama saya belajar,
baik ilmu agama maupun ilmu dunia, saya hampir belum merasakan resiko dalam hidup saya, dalam hal apapun. Karena keputusan yang diambil itu lama dan pelan-pelan, dalam hal apapun. Ya, waktu dulu saya belajar, waktu belajar ingin di tahap seperti ini, misalnya nih, 1 bulan Bu, saya belajar baca kitab semuanya tentang zakat. Jadi zakat aja, buku lain tidak akan saya pelajari. Jadi di otak ini ada folder zakat. Nanti bulan depan saya pelajari tentang misalnya bab ciri wanita soleha, ya. Wanita soleha aja, banyak-banyak hadis tentang wanita soleha. Tidak akan saya baca buku lain, hanya itu saja. Dia tersusun rapi di kepala kita, pelan-pelan. Iya, kemudian bulan depannya lagi saya belajar tentang bab aurat. Boleh nggak sih kitab-kitab ulama madhab tentang aurat? Boleh nggak perempuan pakai celana? Buka semua kitab-kitabnya. Dan kemudian 1 bulan itu aja yang saya pelajari. Itu juga dalam hal dunia. Misalnya ingin bisnis tentang ini aja, budek aja. Nggak usah pelajari yang lain-lain, banyak kali cerita. Nah, sehingga kita ini akhirnya ngambil keputusannya pelan-pelan, ngerti baru kita jalani. Kalau nggak ngerti nggak bisa kita jalani. Emangnya kalau nggak ngerti bisa kita jalanin? Ustazah, apa itu sholat duha? Sholat pokoknya udah muncul fajar, agak panas sedikit. Itu ngerti. Tapi bisa dilakukan nggak? Nggak ngerti. Harus tahu caranya. Sambil ngerti, kalau udah ngerti baru diamalkan. Jadi caranya Bu, buat list, amalkan dikit-dikit. Walaupun agak-agak ngerem dikit, kopling mainkan, nggak masalah. Pelan-pelan. Oke? Iya, sama-sama ya. Oke, barakallahu lakunna. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah. Gini Bu Ustazah, sholat berjemaah. Misalkan kita anggap sholat zuhur 4 rakaat, tapi imam sudah berjalan 1 rakaat, kita baru masuk. Berarti di rakaat pertama kita itu imam udah tahiyat pertama. Ya. Kemudian kita ikut tahiyat pertama. Apakah itu yang harus kita baca? Karena nanti 2 rakaat lagi mereka imam terakhir tahiyat akhir, kita tahiyat apa namanya Ustazah? Karena 2 rakaat lagi 3 rakaat lagi kita akan menambah gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini imam, ini makmum. Ini imam, suara jelas? Jelas. Ini imam, ini makmum, ya kan? Nah, imam dulu ya. Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Imam naik. Imam menuju rakaat ke. Kita baru masuk nih. Jogo, baru masuk. Bub. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam, wajib atasku karena Allah. Baca apa? Ikuti rakaat kita. Baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Kalau Al-Fatihah aja juga nggak apa-apa sih, iya kan? Nah, ruku kita menuju rakaat berapa? 1 imam, 2. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Imam tahiyat awal. Kita tahiyat Kita tahiyat. Coba jawab. Imam tahiyat apa? Awal. Kita tahiyat awal. Jadi duduk kita iftirosi. Duduk tahiyat awal kayak duduk Rabbil fili warhamni wajuburni itu. Duduknya kayak tahiyat awal, bacaannya tahiyat awal aja. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad aja. Oke? Yuk kita lanjut ya. Imam rakaat keberapa? 3. Kita rakaat 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Oke, kita imam menuju rakaat ke 4. Kita menuju rakaat ke 3. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam tahiyat akhir. Kita tahiyat. Kita tahiyat. Kita tahiyat. Mande. Masih awal kan. Oke. Berkelahi. Nanti kita tinggal 2 rakaat lagi. Kita belum siap. Imamnya udah siap. Kita belum. Awal kita. Saya curu jawab bukan berkelahi. Imam tahiyat. Imam tadi imam tahiyat akhir. Makmum tahiyat awal.
Ya udah saya jawab. Oke. Ya. Dah. Dah, Bu? Dah. Jadi ikuti rakaat kita. Jadi kita tahiyat awal, Bu. Berarti 2 kali. Jadi tahiyat awal boleh berkali-kali, Bu. Tahiyat akhir cuma sekali, Bu. Ya, jadi bacanya sampai Allahumma sholli, baru kemudian duduknya iftiroshi. Mereka salam kanan, salam kiri, baru kita naik tahiyat akhir. Kalau kita ketemu sholat maghrib gitu juga. Tahiyat maghrib tuh kalau ketemu sholat maghrib di rakaat kedua, duduk tahiyat awal kita 2 kali. Nanti tahiyat akhirnya sekali. Oke? Bacaannya tetap. Bacanya tahiyat awal, duduknya tahiyat awal. Berarti bisa berkali-kali ya, Ustazah? Iya, tahiyat awal boleh berkali-kali. Ustazah, kalau sholat maghrib kan 3 rakaat. Betul. Kita jumpa dengan jamaah dengan imam di tahiyat awal. Kita tahiyat misalnya kan langsung tahiyat awal. Kita ikut tahiyat awal. Berdiri. Imam rakaat berapa? Rakaat kedua. Imam rakaat kedua. Rakaat kedua kan. Tentu kita belum terhitung satu rakaat karena kita ikut imam tadi kan. Iya. Langsung duduk ya. Iya. Sudah itu kita berdiri. Iya. Itu langsung sholat lagi. Sudah itu langsung tahiyat akhir imam. Iya. Berarti kan kita 2 kali tahiyat kita. Iya. Sementara rakaat kita kan 1 baru. Iya. Rakaat kita 1. Sudah itu kita assalamualaikum kata si imam, kita berdiri. Karena tahiyat kita rakaat kita 1, tentu sujud kita lagi, yang keduanya kita tahiyat lagi. Iya. Berarti kan 3. Iya. Rakaat kita 2 baru kan? Iya. Sudah itu kita berdiri lagi. Iya. Sudah itu sujud segala macam tahiyat terakhir kita. Berarti kita 4 kali tahiyat kita, Ustazah. Iya. Kalau kita 2 kali tahiyat kita. 4. Ibu ini 4. Coba dengerin. Kenapa Ibu 4? Iya. Karena dia ngikut imam dari tahiyat awal yang pertama. Iya. Tapi tidak dihitung rakaat. Iya. Iya dong. Ya benar, itu benar yang Ibu bilang itu benar. Yang lain bingung atau paham? Berarti kan Ustazah rakaatnya kan 3. Iya. Tahiyat kita 4. Nah, itu yang jadi beban pikiran sama kita. Nggak usah jadi beban, memang gitu syariatnya. Jadi beban gila. Iya. Tapi kan yang 1 tidak dihitung. Iya. Jadi ibu ada 3 kali duduk. Jadi ibu ada 3 rakaat sebenarnya. Kalau ibu nggak mau 4, hello. Oke. Kalau ibu nggak mau 4 kali duduk, tunggu aja imamnya pas berdiri, biar nggak galau ibu. Nah, tunggu aja imamnya pas berdiri. Toh ibu ikutkan pun dia tahiyat. Nah, kita kan spontanitas tiba, entah tahiyat awal, imam minta. Jadi intinya, kita nggak ikut imam, kita jadinya kita ikuti aja. Jangan salah Bu, ikuti rakaat kita, bukan rakaat. Kita kan dengan spontanitas datang. Ini tahiyat kan baru-baru datang. Ini imam tahiyat akhir nih. Yang ibu lakukan tadi udah benar. Jangan galau. Oke? Sudah benar. Soalnya yang lain paham? Yang lain paham? Ini paham betulan atau biar cepat pulang ini? Paham ya? Oke, kalau ibu ragu, ibu boleh tunggu aja imam saat naik. Iya, kasih Bu dibantu. Makasih ya Bu ya. Jadi sama-sama. Jadi kalau kita masbuk tadi, yang kita imam rakaat kedua dia, tahiyat awal dia. Tetapi kita kan ikut tuh Zah. Betul. Tadi menurut Ustazah duduknya kita belum duduk tahiyat yang ikut imam tadi, yang kedua tadi. Enggak lah, tadi kita tahiyat awal. Ikut duduknya seperti itu. Yang begini. Terus pertanyaan terus. Jadi pertanyaan saya tuh Zah, artinya kita dihitung tahiyat pertama dan kedua itu disertai duduk yang sempurna itu, atau kita tahiyat yang pertama itu karena kita merasa kita tahiyat nih belum tahiyat yang pertama karena kita baru 1 rakaat, apakah kita duduknya biasa saja? Artinya begini seperti duduk antara 2 sujud. Duduk kayak Robi Fili. Ya kan gitu Zah. Iya gitu. Berarti duduk yang tahiyat itu kan jika sempurna duduknya. Dan kita memang pada rakaat kedua kan begitu Zah. Kalau tidak belum. Kalau
Pokoknya gini, tahiyat akhir hanya pada akhir. Ya. Iya. Jadi imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Pertama. Iya. Tapi kan kita harus duduk, kan imam duduk. Iya. Pertanyaannya duduk kita adalah duduk tahiyat awal. Kayak duduk Rabbil firli warhamni. Ya, itu maksud saya, Zah. Betul sekali. Oke, Ibu mau memverifikasi aja, mau memastikan aja. Iya. Iya, betul. Karena kayak gitu. itu membuat saya ragu juga. Saya biasanya duduknya nggak begitu ya, gitu loh. Ya, pokoknya ikuti rakaat kita. Nanti imam sholat maghrib kan imam tahiyat akhir, rakaat ketiga kan imam tahiyat akhir, Bu. Iya. Ibu karena ibu telat, ibu masih rakaat kedua nih, Bu. Iya. Coba yang lain. Coba yang lain. Oke, coba dulu ya, dengar dulu. Oke, ini mau masuk surga semuanya. Semangat ya. Jadi sholat maghrib, imam kan rakaat ketiga, Bu. Iya. Iya kan? Ibu rakaat kedua kan, Bu? Iya. Karena ibu telat, Bu. Iya. Imam kan duduk tahiyat akhir, Bu. Kita tahiyat awal, Bu, karena kita rakaat kedua, Bu. Jadi intinya bacaan semuanya ikut rakaat kita. Coba perhatikan. Imam menuju rakaat ketiga. Imam kan baca Al-Fatihah doang, Bu. Iya. Rakaat 3. Kita masih rakaat kedua, Bu. Kita masih baca Al-Fatihah dan ayat pendek, Bu. Pokoknya ikuti rakaat kita, Bu. Ya. Imam rakaat kedua, kita baru nyampe, Bu. Kita baca iftitah karena kita rakaat 1 masih. Kan gitu ceritanya. Iya, ikuti pokoknya bilangan rakaat kita. Gerakannya kita boleh ikut imam, ya, tapi untuk duduknya ikuti kita. Makanya untuk menengok orang tuh masbu atau tidak, tengok aja dari duduk terakhirnya. Bila kita berdatang nih, cuk baru masuk masjid. Wih, orang lah selesai sholat. Saya ini pengen berjemaah. Siapa yang ke toko ya, kan mau di toko dia tuh. Tengok aja kakinya. Mana yang kakinya kayak tahiyat awal. Tunggulah dia berdiri. Nanti pukul punggungnya. Tap. Dah kita jadi imam makmum dia. Ya, kita jadi makmum dia jadi imam. Artinya dapat disimpulkan bahwa kita mengikut imam, ya, tapi bacaan dan gerakannya sesuai dengan betul sekali. Kita ngikut imam, bacaan dan gerakannya bilangan rakaat kita untuk masbuk terlambat sholat. Nah, oke? Kita ngikut imam. Kata Ustazah, kita kan imam rakaat ketiga nih. Kita kan rakaat pertama baru. Sementara imam kan langsung baca Al-Fatihah ya. Kita karena rakaat pertama kita baca iftitah. Jadi kadang-kadang nggak terkejar sama kita. Nggak terkejar nggak apa-apa. Kalau nggak terkejar ruku aja. Nggak apa-apa. Atau mau langsung Al-Fatihah nggak apa-apa. Kalau kita baca iftitah nggak terkejar kita. Silakan, nggak masalah. Langsung Al-Fatihah. Oke? Ada Bu yang bertanya. Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi? Ustazah, 15 menit. Kita pernah mendengar itu Ustazah, apabila seseorang pergi ke masjid salat maghrib lalu dia menunggu waktu isya, dan itu di malaikat mengijabah doanya atau malaikat mendoakannya. Sekarang begini yang terjadi Ustazah, ini setiap malam saya lalui. Kita sudah berusaha untuk diam dan di masjid, i'tikaf, salat insyaallah awabin, dan setelah itu kita baru membaca Al-Quran. Tapi suasana di masjid sangat riuh sekali, sangat riuh. Itu mak-mak, banyak cerita yang disampaikan. Saya sudah berusaha bagaimana supaya lebih khusyuk. Dan saya ingat dengan bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yanhau 'anil munkar. Bagaimana saya mencegahnya? Sedangkan ustadz yang mengaji di masjid itu, kalau didatangkan ustadz dia dengar, tapi tidak diamalkan. Saya setiap hari hampir sedih. Setiap itu ada ceramah. Setiap malam tidak ada ceramah. Ceramahnya hanya jadi karena menunggu waktu salat begitu, sambil berbaring-baring AC kuat, senang. Waduh, rasa-rasa di mana rasanya Ustaz? Iya, terus? Jadi saya itu mencegahnya tidak bisa. Mereka ngapain, Bu? Mereka ngapain? Ngobrol? Ramai, mak-mak ramai, sangat ramai. Ngobrol. Tapi semua cerita.
Cerita, gosip. Cerita. Saya sudah bertahun-tahun. Ceritanya nih cerita gimana, Bu? Cerita ribut, bising. Oh, macam ibu nih lah nih, macam ibu. Hal yang lain. Hal yang lain. Jadi saya sebagai seorang bisa dipanut lah hendaknya. Saya mengaji, tidak pernah saya duduk di bawah bersama orang ini mengaji karena saya badan tidak sehat, duduk di atas kursi, di meja, begitu belakang. Orang tuh tetap juga cerita, tidak merasa gimana penyesalan, tidak merasa gimana-gimana. Rasa di pasar rasanya Ustazah. Itu yang saya hadapi setiap hari. Jadi saya mencegah yang mungkar ini yang belum bisa Ustazah. Apakah saya berdosa atau apa yang saya lakukan sebagusnya? Itu saja, terima kasih. Oke. Yang pertama, Ustazah, saya ini suka di masjid dari maghrib menjelang isya. Itikaf lah. Itikaf itu kan nggak boleh ngobrol-ngobrol aneh-aneh. Jadi habis sholat, assalamualaikum, sholat qabli, sholat ba'diyah, sholat awabin, ambil sejadah, pojok kita. Kan kita ke pojok tuh, biar nggak orang ngajak kita cerita. Nah, ciri-ciri orang itikaf biasanya dia menyendiri. Namanya kan menyendiri dulu, didiam di masjid. Baca Quran, zikir. Cuman ada emak-emak ini yang dia itu ribut di masjid. Nggak pulang bukan karena mau itikaf, tapi karena sakit kaki bolak-balik. Sakit kaki bolak-balik di masjid aja lah kita. Walaupun kita cerita, ya kan? Saya ini sudah berusaha mengingatkan, sudah? Mengingatkan belum bisa saya salah. Oke. Sikap mengikat. Berikan contoh dengan diam dan berbuat. Oke. Berbuat saja. Oh, memberikan contoh dengan dia. Iya, berikan contoh itu seperti itulah dia. Salah mengaji. Oke, itu juga dakwah, namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Tapi dia masih kayak gitu. Pertanyaan Ibu, berdosa nggak saya Ustazah atas mereka yang ribut? Tentu tidak. La yadhiratun widra ukhra. Kita tidak nanggung beban dosa orang. Hanya saja kalau ibu terganggu, saran saya aja gini, coba jawab, lebih mudah mengontrol orang lain atau mengontrol diri kita? Iya, lebih baik kita abaikan, fokus ke ibadah kita saja. Cuman kalau ibu mau, cara mengingatkan orang tuh beda-beda. Pertama, kalau berani ngomong langsung. Atau kalau ada ustadz yang ibu kenal masuk ke situ, ibu bilang, Ustadz, masalah di perumahan ini begini Ustadz, tolong nanti disinggung ini Ustadz, demi kebaikan kita bersama. Bisa nanti digas sama Ustadz yang gigi 4, nyukil balik semua. Nah, oke. Gak apa-apa kan, yang penting ada. Ya kan kadang-kadang gini, ada orang berzina. Ada orang berzina di dekat rumah kita. Kita kan takut mengingatkan. Lah kalau ada orang berzina di perumahan kita nih, takut kita mengingatkannya, kan dihajarnya kita nanti. Tapi kan kita harus mengingatkan. Kalau enggak kita berdosa. Tapi kan mengingatkan ada caranya, nggak harus langsung. Dengan tujuan baik, lapor Pak RT. Pak RT, teh, gini teh, ada orang itu di rumah saya teh, untuk kebaikan kita semua. Cobalah dibicarakan baik-baik, ditegurlah. Oh saya arak, oh jangan teh, kalau diarak terbuka aibnya. Datang aja ke rumah dia, baik-baik ngomong, itu bisa. Nah, gitu. Ada yang sudah pernah membahas itu di situ? Titip bahwa di masjid itu Bu, dengerin saya Bu. Di masjid itu Bu, tidak larangan, kita belum bahas loh di HCI. Apa saja yang tak boleh di masjid? Di masjid itu nggak boleh ngomongin persoalan dunia. Dunianya nggak boleh diomongin. Rapat 17 Agustus nggak boleh di masjid. Rapat lomba bola voli tak boleh di masjid. Saya udah sampaikan itu di pengajian lain. Nah di sini belum. Tak boleh ngomongin dunia, ngomongin jalan-jalan, kita jalan-jalan kemana. Rapatnya di teras masjid. Apalagi ngomongin orang Bu. Sama Bu, musola. Di kapan-kapan kita bahas larangan aktivitas di masjid. Yang lalu biar berlalu. Biasanya agak terkejut sedikit kalau bahas itu. Itu. Ya. Satu lagi kata Bu moderator. Ini. Siapa? Satu lagi. Oh, satu lagi. Siapa lagi? Oh ya, Uma Amelia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Zah. Ini masalah arisan, Zah. Arisan itu kan sebenarnya dibolehkan, Zah.
Jadi menurut Ustazah, mana arisan itu yang dibilang halal dan mana arisan itu yang dibilang haram, Zah? Oke. Baik. Terima kasih, Zah. Terima kasih. Arisan. Arisan itu kita bahas dulu apa indikator orang-orang mengatakan arisan itu haram. Apa indikatornya? Pertama, biasanya orang mengatakan arisan itu haram, pertama katanya karena hutang piutang. Saya jawab, hutang piutang itu enggak apa-apa. Yang penting gak ada unsur riba dan dibayar. Jadi arisan tuh tidak bisa digas dari situ. Oh, arisan itu haram, hutang piutang. Nanti kalau kita meninggal siapa yang mau bayar? Lah kan ada ahli waris. Iya kan? Jadi nggak bisa dibantah arisan karena hutang piutang itu menjadi haram. Hutang piutang boleh, yang penting bayar. Iya kan? Yang kedua, ada yang bilang tidak boleh arisan karena nanti orang yang dapat arisan itu diharuskan mentraktir orang dengan uang sekian supaya akhirnya makan bersama. Saya bilang di situ juga nggak ada salahnya karena itu akad dan kesepakatan dan musyawarah di antara mereka. Jadi nggak bisa dibantah dari situ. Yang ketiga, katanya sebagian uang arisan itu dipotong oleh pemilik orang yang nyimpan. Itu adalah kesepakatan bagian dari ujroh, upah. Asal semuanya sepakat. Kalau nggak sepakat tinggal nggak usah ikut. Nah, jadi arisan itu hukum asalnya boleh, Bu. Yang tidak boleh itu adalah jika ada unsur riba di sana. Satu, kalau ada peraturan bayar arisan 1 juta ya. Kalau telat sehari jadi 1.100.000. Nah, itu dia kena. Ada arisan kayak gitu banyak. Dah, yang kedua, ada arisan seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah mencabut arisan. Kalau kita kan cabut arisan dengan undian, cabut arisan dengan cabut nama atau bergantian. Itu nggak apa-apa. Saya bahas. Kan undian haram, nggak gitu. Undian kan judi. Enggak. Judi itu adalah kalau bertaruh. Ini kita 10 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ada yang dirugikan dapat 10 juta, ada yang diuntungkan dapat 10 juta, ada yang dirugikan hilang 1 juta. Itu baru namanya judi. Jangan semua judi. 17 Agustus pun judi. Enggak lah, apa pula 17 Agustus itu judi? Lalu saja kan pakai undian. Misalnya Car Free Day kan pakai undian, tapi kan enggak ada bertaruh di situ. Dari proposal dari masyarakat, dari anggota dewan, dari pemerintah, uang dari masyarakat, cuman bayar uang masuknya aja. Jadi jangan semua undian dianggap judi. Judi itu kalau ada taruh tuh ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau cuman sekedar undian arisan, kocok-kocok undian, siapa yang dapetnya duduk di muko, itu tak ada yang namanya itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertama kalau dia ada. Kemudian yang kedua, anggap tidak boleh kalau dia ada sistem pengambilan dengan lelang. Ini kita ikut arisan, berapa arisan kita? 10 juta. Yang menerima adalah yang banyak mau dipotong. Saya 9.800.000, Ibu 9.700.000. Ibu, mana yang mau banyak dipotong? Itu yang keluar. Ada kayak gitu banyak. Jangan dibuat. Kan itu untuk bersama, nggak boleh. Itu yang haram. Jadi asal tidak ada telat denda, asal pencabutannya tidak dengan lelang. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Demikian ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam. Salam hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-din
اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم خصوصا إلى أختنا